Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 7. Kami dari kelompok 7. Dalam video presentasi kali ini, kami akan membahas tentang QFD atau Quality Function Deployment dan kompetisi menjual produk atau jasa yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Leni Fitria Nurjana beserta teman-teman saya Maya Asfia Azahra, Muhammad Mauda Putra Utama dan Muhammad Guntur Agni. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang pertama, Muhammad Guntur Agni sebagai pemateri yang kedua, Muhammad Mauda Putra Utama sebagai pemateri yang ketiga, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Maya Asfia Azahra. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri yang pertama akan membahas tentang apa itu QFD atau Quality Function Deployment. Baik, salah satu cara utama untuk menyeleksi produk dan jasa yang akan dihasilkan adalah dengan memperhatikan kualitas yang dihasilkan oleh produk. Pendekatan kepuasan konsumen akan kualitas produk dan jasa adalah salah satu kunci sukses menetapkan pasar dan menguasai pasar. Oleh karena itu, dalam mengelola inovasi, salah satu dasar utama yang dilakukan adalah menilai keberhasilan penerapan kualitas pada produk atau jasa yang diunggulkan. Quality Function Deployment atau bisa kita sebut sebagai QFD adalah salah satu proses penerapan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut pada produk dan jasa agar setiap area fungsional usaha dapat memahami dan melaksanakannya. Baik, di sini terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut menunjukkan House of QFD atau Quality Function Deployment. Yang pertama atau yang A itu ada Customer Needs and Benefits sebagai dinding 1, yang B ada Planning Matrix, Market Research and Strategic Planning sebagai dinding 2, yang C ada Technical Response sebagai dinding belakang, yang D ada Relationship Impact of Technical Response on Consumer Needs and Benefits sebagai dasar dari rumah tersebut, yang E ada Technical Correlation sebagai atapnya, dan yang F ada Technical Matrix, Technical Response, Priorities, Competitive, Technical Benchmark, Technical Target sebagai dinding depan. House of Quality. Alat yang digunakan dalam QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality, yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk atau jasa. Menurut Cohen 1992, tahap-tahap dalam menyusun House of Quality adalah sebagai berikut. Yang pertama ada matriks kebutuhan pelanggan, yang kedua ada matriks perencanaan, yang ketiga ada respon teknis, yang keempat ada menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen, yang kelima ada korelasi teknis, yang keenam ada benchmarking. Tahap 1 terdapat matriks kebutuhan pelanggan. Tahap ini meliputi 1. Memutuskan siapa pelanggan, 2. Mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen, ketiga. Menyusun keinginan dan kebutuhan tersebut, keempat. Pembuatan diagram afinitas. Tahap 2. Matriks perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan-tujuan performansi kepuasan. Tahap yang ketiga ada respon teknis. Pada tahap ini dilakukan transformasi dari kebutuhan-kebutuhan konsumen yang bersifat non-teknis menjadi data yang bersifat teknis guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selanjutnya pada tahap 4, yakni kita akan menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen. Tahap ini menentukan seberapa kuat hubungan antara respon teknis, yakni tahap ketiga, dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang mana telah disajikan dalam data pada tahap ke-1. Pada tahapan ini, respon teknis akan diselaraskan, disinkronisasi dengan data-data mengenai kebutuhan pelanggan, sehingga proses teknisnya akan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, pada tahap 5, kita akan memulai agenda korelasi teknis, yakni merupakan sebuah tahap di mana kita sebagai produsen akan memetakan hubungan dan kepentingan antara karakteristik
kualitas pengganti atau respon teknis. Apabila suatu respon teknis yang satu dipengaruhi atau mempengaruhi respon teknis lainnya dalam suatu proses produksi, maka pada tahap ini akan dikondisikan agar tidak terjadi bottleneck atau suatu kondisi di mana prosesnya terhambat. Selanjutnya, tahap yang terakhir, yakni tahap 6, yaitu benchmarking atau penetapan target. Ketika seluruh tahapan dalam QFD ini sudah terpenuhi, maka pada tahap 6, tahap benchmarking, perusahaan perlu menentukan respon teknis mana yang ingin dikonsentrasikan, yang ingin dipusatkan menjadi tujuan utama, dan bagaimana jika dibandingkan oleh produk serupa atau sejenis. Dengan dijalankannya ke-6 tahapan ini, suatu usaha atau membangun brand produk itu akan menjadi lebih termanage, teratur arahnya dan tujuannya. Itulah tujuan utama QFD atau Quality Functional Deployment. Selanjutnya kita masuk ke bab lain mengenai kompetensi menjual produk atau jasa. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian pemasaran dari definisi, segmentasi, sampai tetek bengek lainnya. Pertama, kita akan membahas soal definisi pemasaran. Pemasaran adalah aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Definisi lain menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, serta mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak-pihak lain. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya adalah fungsi pemasaran yang akan dipresentasikan oleh saya, Muhammad Mauda Putra Utama. Fungsi pemasaran itu dibagi menjadi 9 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perdagangan atau merchandising, yaitu adalah perencanaan yang berkenaan dengan pemasaran produk, barang, atau jasa yang tepat dalam jumlah yang tepat, harga yang selaras, termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor lain seperti bentuk, ukuran, kemasan, dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi pembelian atau buying. Peranan fungsi ini adalah berusaha dalam membantu perusahaan untuk mengadakan bahan sesuai dengan bahan dan kebutuhannya. Yang ketiga adalah fungsi penjualan atau selling, meyakinkan orang untuk membeli suatu produk, barang, dan jasa yang mempunyai arti yang komersial baginya. Yang keempat adalah fungsi transportasi atau transportation. Fungsi ini adalah merencanakan, penyeleksian, dan pengarahan semua alat yang bersangkutan untuk memudahkan produk, barang, atau jasa dalam proses pemasaran. Yang kelima adalah fungsi pergudangan atau storage. Fungsi ini berguna untuk menyimpan barang selama waktu produk tersebut dihasilkan dan dijual. Yang keenam adalah fungsi standarisasi atau standardization. Fungsi ini menetapkan batas-batas elementer berupa perincian-perincian yang harus dipenuhi oleh produk, termasuk di dalamnya adalah grading, yakni memiliki kesatuan dari suatu produk yang dimasukkan ke dalam kelas-kelas dan derajat-derajat yang sudah ditetapkan oleh standarisasi. Fungsi ketujuh adalah fungsi keuangan atau financing, merupakan usaha untuk mencari dan mengurus modal dan kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi dalam mengalirkan produk, barang, atau jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi ke-8 adalah fungsi komunikasi atau communication. Fungsi ini adalah berguna untuk segala sesuatu yang dapat memperlancarkan hubungan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Yang ke-9 adalah fungsi risiko atau risk. Fungsi ini berguna untuk menangani atau menghadapi risiko kerugian karena kerusakan, kehilangan, atau anjloknya harga di pasaran. Baik, untuk materi selanjutnya adalah orientasi pemasaran. Dalam orientasi pemasaran ini ada terbagi menjadi 4 konsep. Yang pertama adalah konsep produksi,
yaitu konsep yang merupakan konsep tertua dalam bisnis. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan ditawarkan dengan harga yang murah. Asumsi ini berlaku paling tidak dalam dua situasi. Yang pertama adalah jika permintaan atas produk melebihi penawaran, di mana konsumen tidak tertarik mendapatkan produk daripada keistimewaan produk tersebut. Yang kedua adalah ketika biaya produk yang tinggi dan harus diturunkan untuk memperluas pasar. Yang kedua adalah konsep produk yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Dengan konsep ini, perusahaan memusatkan perhatian pada usaha untuk menghasilkan produk yang unggul dan terus menyempurnakannya. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep ini adalah menyatakan bahwa konsumen jika diabaikan biasanya tidak akan membeli produk tersebut dalam perusahaan dalam jumlah yang cukup. Oleh karenanya, perusahaan harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Merupakan konsep yang menentang tiga konsep yang sebelumnya. Konsep ini menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan perusahaan adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai pasar sasaran. Baik, materi selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran modern secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu segmentasi pasar, segmenting, penetapan pasar, sasaran, targeting, dan penetapan posisi pasar, positioning. Setelah mengetahui segmen pasar, target pasar, dan posisi pasar, maka dapat disusun strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari strategi produk, harga, penyaluran atau distribusi, dan promosi. Baik, materi selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang membedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang berbeda. Mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Terdapat beberapa variabel utama yang sering digunakan untuk menentukan segmentasi pasar, yakni variabel geografik, demografik, psikografik, dan tingkah laku tertentu. Untuk variabel pertama yaitu ada variabel segmentasi geografik. Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, provinsi, kota, wilayah, kecamatan, wilayah kelurahan, dan kompleks perumahan. Yang kedua ada variabel segmentasi pasar demografik, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, jumlah keluarga, umur anak, pendapatan, jabatan, lokasi, geografi, mobilitas, kepemilikan rumah, pendidikan, atau agama. Yang ketiga adalah variabel segmentasi psikografik. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Dalam kelompok demografik, orang yang berbeda dapat mempunyai ciri psikografik yang berbeda. Yang keempat adalah variabel segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku adalah pengelompokan pembelian berdasarkan pada pengetahuan sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar meyakini bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Nama saya Maya Spia Azhara. Di sini saya sebagai pemateri terakhir untuk kelompok 7 entrepreneurship yang akan menjelaskan tentang segmentasi atau persyaratan segmentasi yang efektif. Sebenarnya ada banyak cara untuk mensegmentasi pasar, tapi keempat poin yang akan saya jelaskan di bawah ini dirasa oleh para ahli sebagai cara yang paling efektif. Yang pertama adalah dapat diukur, yaitu informasi mengenai sifat-sifat pembeli yang mencakup ukuran, daya beli, dan segmen. Semua hal ini
dapat diukur. Kita mengetahui ukurannya. Misalnya jumlah segmen masyarakat kaya sebagai calon pembeli mobil yang dijadikan segmen mobil, misalnya mobil Toyota Kijang. Maka kita harus mengetahui Toyota Kijang ini kira-kira ukuran pembelinya seperti apa. Misalkan masyarakat menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jadi kita harus mengukurnya seperti itunya. Yang kedua adalah dapat dijangkau atau accessibility, yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga adalah besarnya cakupan, yaitu tingkat keluasan segmen pasar dan menjanjikan keuntungan bila dilayani. Yang keempat yaitu memberikan keuntungan atau profitable, sebagaimana prinsip utama dalam berbisnis, mengeluarkan modal sedikit-sedikitnya dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oke, yang selanjutnya ada target pasar. Yang dimaksud dengan target pasar adalah kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama atau disebut juga homogen yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang akan dijelaskan nanti. Singkatnya, target pasar ini bisa kita definisikan kepada siapakah produk kita akan dijualnya. Dengan mengidentifikasi bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif, perusahaan akan berada pada posisi lebih baik dengan melayani konsumen tertentu dari pasar tersebut. Nah, dalam memilih pasar yang dituju, perusahaan ini dapat menempuh 3 alternatif strategi. Yang pertama itu undifferentiated marketing atau marketing yang tidak membeda-bedakan target pasar, yang meninjau pasar secara keseluruhan, menarik semua konsumen dan memenuhi kebutuhan semua konsumen pasar yang dituju. Dan teknik pemasarannya bersifat massal, ditujukan kepada segmen terbesar yang ada dalam pasar. Contoh dari produk minuman, kita ambil contoh Coca-Cola. Coca-Cola ini tidak bersifat kepada satu target pasar saja, melainkan keseluruhan, baik dari kalangan atas maupun kalangan menengah dan kalangan bawah mampu membeli Coca-Cola ini, dan target pasar mereka juga tidak ditentukan, semua orang bisa membelinya. Yang kedua adalah differentiated marketing, dibeda-bedakan target pasarnya, melayani atau dua lebih kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu pula. Contohnya kita dari produk mobil, ada merek Toyota. Nah, ada berbagai jenis produk Toyota ini. Kita ambil contoh Toyota Avanza. Toyota Avanza ini kan target pasarnya itu bukan kalangan di atas, kalangan kaya, kalangan menengah ke atas, melainkan kalangan menengah ke bawah. Sedangkan mereka juga memproduksi satu jenis lagi masih dari Toyota, Toyota Alphard. Nah, Toyota Alphard ini seperti kita ketahui target pasarnya adalah orang-orang menengah ke atas, ataupun juga selain itu Lamborghini atau jenis apapun yang targetnya menengah ke atas. Selanjutnya adalah concentrated marketing atau memilih segmen pasar tertentu, fokus di satu target saja. Kita ambil contoh Prenagen. Prenagen ini target pasarnya bukan semua orang, hanya kepada ibu hamil. Dan misalkan juga Tropicana Slim untuk orang-orang yang menderita diabetes. Selain orang-orang hamil atau orang-orang diabetes tidak mungkin membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah penentuan target perusahaan. Penentuan target perusahaan ini bertujuan untuk supaya perusahaan dapat bekerja dengan berorientasi pada sasaran yang telah ditetapkan. Nah, maka setidaknya sasaran-sasaran tersebut harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama itu sasaran harus diurutkan secara hierarkis, yang berarti dari yang paling penting hingga ke sasaran yang kurang penting untuk dicapai. Yang kedua adalah sasaran sedapat mungkin harus dinyatakan secara kuantitatif atau dalam bentuk angka. Misalnya peningkatan pendapatan pasar sebanyak 25% per tahun, atau peningkatan volume penjualan sebanyak 15 ton per bulan. Yang ketiga adalah sasaran yang ditetapkan harus realistis, tidak berdasarkan angan-angan saja. Kepemilikan dan kemampuan sumber daya perusahaan dan kondisi lingkungan eksternal semuanya harus secara realistis ditetapkannya. Yang ketiga adalah sasaran harus konsisten. Sebagai contoh, tidak mungkin memaksimalkan penjualan dan laba secara serentak. Tentunya laba hanya dapat ditingkatkan apabila telah mampu meningkatkan penjualan.
Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bauran pemasaran atau ruang lingkup dalam pemasaran. Bauran pemasaran ini atau marketing mix istilahnya didefinisikan sebagai perangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Oke, bauran pemasaran itu ada 5. Yang pertama adalah produk atau produk. Nah, strategi produk yang dapat dilakukan mencakup keputusan tentang acuan bauran produk, produk mix, merek dagang, brand, cara pengesahan, packing, dan lain-lain. Intinya produk yang kita hasilkan di perusahaan kita itu haruslah berkualitas, karena kualitas produk ini menentukan nasib perusahaan. Jika produk kita baik, maka tidak dapat dipungkiri bahwa konsumennya juga akan ikut naik. Nah, sebaliknya jika produk yang kita tawarkan itu jelek, maka bukan tidak mungkin konsumen dan pelanggannya ini akan memilih produk lain di perusahaan lain yang lebih baik daripada kita. Yang kedua adalah harga atau price. Nah, ini saya kira utama, karena harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan oleh si pembeli, apakah dia akan membeli barang tersebut, membeli produk tersebut atau tidak. Yang ketiga adalah distribusi. Saluran distribusi merupakan jalur yang digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan produknya baik secara langsung ke konsumen atau dengan menggunakan jasa lembaga pemasaran atau perantara. Kalau sekarang bisa kita sebut CNT, CNE, dan yang lain-lainnya, untuk mendistribusikan barang kita sampai kepada si konsumen. Yang keempat adalah lokasi. Nah, lokasi ini ada beberapa yang perlu dipertimbangkan, seperti yang bisa kita baca di bawah. Ada 5: kedekatan dengan konsumen atau pasar, kedekatan dengan sumber bahan, keadaan infrastruktur, dan lain-lain. Nah, kelima hal ini dapat kita rangkum dengan satu kata, yaitu strategis. Lokasi yang kita pilih haruslah strategis. Dan yang terakhir yaitu promosi. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya, dengan cara langsung bertatap muka seperti demo yang selalu dilakukan oleh para sales kepada para ibu-ibu itu, atau karena kita sekarang sudah memasuki era digital, kita promosi bisa dilakukan di media sosial ataupun di media cetak juga bisa. Manfaatkanlah media sosial kita untuk promosi produk-produk yang akan kita pasarkan, yang akan kita jual. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.